Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan pengertian singkat dari qanaah, tawakal, dan ridho. Pertama saya akan menjelaskan pengertian singkat dari qanaah. Nah, qanaah diambil dari bahasa Arab yaitu qani'a, qanaatan. Yang secara bahasa berarti pasrah atau rela. Sedangkan secara istilah artinya pasrah. Nah, dapat disimpulkan bahwa istilah dari qanaah tersebut adalah orang yang senantiasa pasrah atau rela atas apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh qanaah dalam kehidupan sehari-hari, orang tersebut akan selalu merasa bersyukur, hidup lebih sederhana, dan tidak mudah putus asa atas apa yang ia dapatkan. Tidak merasa iri dan dengki atas apa yang orang lain capai atau dapatkan. Orang yang qanaah akan senantiasa giat bekerja agar senantiasa tercapai semua keinginannya atau apa yang mereka harapkan. Nah, ciri-ciri dari orang yang qanaah, ia akan senantiasa merasa tenang, jiwanya akan senantiasa tenang dan tidak mudah khawatir. Orang tersebut akan terhindar dari sikap iri dan dengki atas apa yang orang lain dapatkan. Hatinya akan lebih bersabar dari cobaan atau atas sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia akan selalu merasa cukup atas pemberian Allah, terhindar dari rasa khawatir karena ia yakin apa yang diberikan Allah atau apa yang ada di dunia ini hanyalah sementara dan fana saja. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akbar Amin dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang tawakal. Tawakal berasal dari bahasa Arab, dari kata kerja fi'il wakala yang berarti mewakilkan atau menyerahkan. Jika dilihat dari segi istilah, tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan. Imam Al-Ghazali merumuskan definisi tawakal. Menurut beliau, tawakal ialah menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala menghadapi suatu kepentingan, bersandar kepadanya dalam waktu kesukaran, teguh hati tatkala ditimpa bencana, disertai jiwa yang tenang dan hati yang tentram. Selanjutnya, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang orang yang bertawakal itu ada 3 macam atau 3 bentuk. Yang pertama yaitu berusaha memperoleh suatu yang dapat memberi manfaat kepadanya. Yang kedua yaitu berusaha menolak dan menghindarkan diri dari hal yang menimbulkan kerugian. Selanjutnya yang ketiga, berusaha menghilangkan bentuk-bentuk kerugian yang menimpanya. Selanjutnya, tawakal adalah suatu sikap mental seorang sufi yang merupakan hasil dari keyakinannya yang bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam tauhid ia diajari agar meyakini bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya. Pengetahuannya maha luas, dia mengatur alam semesta ini. Keyakinan inilah yang mendorongnya untuk menyerahkan segala persoalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tentram dan tenang serta tiada rasa curiga karena Allah Maha tahu dan Maha bijaksana. Lalu timbulnya sifat tawakal memang tidak dengan sekaligus, tetapi secara bertahap dan berunsur sesuai dengan perkembangan ilmu dan iman seseorang. Mungkin karena istilah Abu Ali Dakok mengatakan bahwa tawakal itu terdiri dari 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu hati merasa tentram dengan apa yang telah dijanjikan Allah.
Tawakal yang seperti ini merupakan makom bidayah, yakni sifat bagi orang mukmin yang awam. Selanjutnya yang kedua yaitu taslim, merasa cukup menyerahkan urusan kepada Allah karena Allah telah mengetahui tentang keadaan dirinya. Makom seperti ini merupakan makom mutawasid atau yang menjadi sifat orang khawas. Selanjutnya yang ketiga yaitu tafwid, yaitu orang yang telah ridho menerima ketentuan atau takdir yang diberikan oleh Allah kepadanya. Sikap yang seperti ini adalah sikap orang yang sudah sampai kepada makom nihayatun atau makom yang paling tinggi. Sekian dari saya. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahya Purnomo Putri. Saya di sini akan menyampaikan tentang materi ridho. Kata ridho berasal dari bahasa Arab yaitu rodia yang berarti senang, suka, rela. Ridho merupakan sifat yang terpuji yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Pengertian ridho juga ialah menerima dengan senang segala apa yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Jadi ridho adalah perilaku terpuji menerima dengan senang apa yang telah diberikan oleh Allah pada umat manusia. Keutamaan ridho merupakan sifat yang mulia. Kedudukannya lebih tinggi daripada sifat sabar. Sebab dalam kesabaran boleh jadi seseorang masih merasa sedih atas musibah yang diterimanya, meskipun ia tabah. Sedangkan dalam ridho seseorang tidak lagi merasa sedih atas musibah yang menimpa. Yang ada adalah rasa rela dan senang hati atas musibah yang terjadi. Rasulullah SAW menegaskan bahwa sifat ridho menjadi sebab kebahagiaan seorang mukmin di dunia dan di akhirat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmizi, beliau bersabda, salah satu sebab bagi kebahagiaan atau saadah seorang ibnu Adam adalah ridho terhadap apa yang diutuskan Allah kepadanya. Dan salah satu penyebab kecelakaan syahwah bagi seseorang adalah dia meninggalkan pilihan Allah serta membenci apa yang diputuskan Allah kepadanya. Itulah sebabnya Nabi juga mengajarkan doa kepada para sahabat agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang memiliki sifat ridho. Beliau bersabda, barang siapa yang di setiap pagi dan sore dengan membaca doa raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammad rasul, aku ridho dan Muhammad sebagai rasul, maka Allah akan meridainya. Itu tadi presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata atau pengucapan, kami mohon maaf. Mungkin cukup sekian dari kami. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.